Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala qala, beliau mengatakan, ini sekian banyak yang akan kita baca sore ini adalah berbagai macam penjelasan dari ulama-ulama yang ahlinya mengenai apa sih hakikatnya ikhlas. Ringkasnya ya, ikhlas itu tidak akan bisa muncul tanpa orang itu yakinnya benar bahwa selain Allah itu makhluk tidak pantas untuk dipertimbangkan, kecuali pertimbangannya karena Khaliknya. Saya berbuat begini pada makhluk atau tidak berbuat begini, pertimbangannya ridhonya Allah, pertimbangannya jangan sampai dimurkai oleh Allah. Kalau makhluknya itu sendiri bukan sebagai bahan pertimbangan, bahan pertimbangannya adalah Khalikul makhlukat, pencipta seluruh makhluk. Beliau mengatakan, al-ikhlasu ikhlas, istiwa'u af'alil abdi, samanya perbuatannya hamba, fi dhahiri wal batini, dalam zahir dan batinnya. Tampak luar dan dalam itu sama aja, itu namanya ikhlas. Kalau di hadapan orang kelihatan suwaleh suwalikah, begitu masuk kamar jadi demit, itu bukan ikhlas. Berarti tampak bagusnya tadi gara-gara karena takut dipandang buruk oleh makhluk, takut image, takut namanya jadi buruk, takut posisinya jadi tercoreng. Maka ikhlas adalah samanya perbuatan hamba di zahir dan batin. Zahir yang tampak di badan kita ini, batin yang di hati kita. Ada orang, enggak ada orang, podo mawon. Zahir kita dan batin kita sama, itu ikhlas. Maksudnya sama, tentu saya sama-sama dalam hal-hal yang diridhai Allah. Wa an Dhinnun, dan diriwayatkan dari Syekh Dhinnun rahimahullah ta'ala qal, beliau mengatakan, Thalathun, ada 3 perkara, min alamatil ikhlas, termasuk tanda-tandanya ikhlas. Jadi beliau enggak menerangkan ikhlasnya, menerangkan tanda-tandanya. Kalau ada tanda-tandanya ini, maka diduga pemilik tanda adalah amalannya karena Allah. Istiwa'ul madhi, pertama samanya pujian, wadzammi, dan cacian, minal amati, dari seluruh manusia. Dipuji, dicaci ya tetap istiqomah dalam ridhonya Allah. Dipuji, dicaci ya tetap gitu-gitu saja, tidak terpancing gara-gara dipuji atau terpancing gara-gara dicaci. Kadang orang itu karena dipuji, Masya Allah, masuk kelas, rajin, ngaji rajin. Begitu tersinggung langsung ngambek. Nah, ketok nek karena itu bukan karena Allah, ini karena hanya sekedar nunggu pujian dan menikmati pujian. Yang kedua, wa nisyatu ru'yatil a'mali fil a'mal, dan lupa melihat amalan di dalam amalan-amalan. Ini kurang lebih maksudnya, kalau dia mengamalkan amalan, mengerjakan sekian banyak kebaikan, dia lupa kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan itu. Sama sekali tidak dia hitung-hitung, kemudian dia ingat-ingat kebaikan-kebaikan itu. Karena amal dia karena Allah. Untuk apa kok ingat-ingat lagi? Ini karunia Allah, saya syukuri, ya sudah, nggak usah terus sombong-sombongin, disebar-sebarin. Tentu saja ini nasihat untuk kita.
Kalau ada orang soleh cerita mengenai amalan dia, mungkin ada maksudnya untuk nyemangati santrinya, nyemangati lingkungannya, umpamanya. Jadi ringkasnya, nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal itu kurang lebih prakteknya dia amal kebaikan apapun sama sekali tidak merasa istimewa dengan sebab apa yang telah dikerjakan, itu semuanya hanya semata-mata pilihan dari Allah. Contohnya orang yang tidak lupa amalannya, contohnya saya telah berjasa begini, di kamar saya telah berjasa, saya telah jadi orang yang terhebat prestasinya, saya telah begini, saya telah begini. Ini berarti ini dia menghitung-hitung amalnya sebagai satu prestasi yang perlu dibanggakan. Umpama amalan kamu itu ada prestasinya, yang layak dipuji bukan kamu, yang layak dipuji adalah pencipta kamu dan pemberi kekuatan kamu dan pemberi ilham kamu untuk beramal tersebut. Nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal, kurang lebih prakteknya begitu. Waqtidha'u thawabil a'mali fil akhirah, dan mengharapkan iktidha itu mencari balasannya amal di akhirat. Di dunia mau dipuji, enggak dipuji, mau digubris, enggak digubris, enggak penting, ini amalan saya ini untuk akhirat saya, bukan untuk dunia ini. Maka berbuat baik, dia tidak berharap selain simpanan akhirat. Dia berhenti dari keburukan atau meninggalkan keburukan juga hanya karena semata-mata untuk dia simpan di akhiratnya. Di dunia ini sudah tidak pertimbangan dia. Akhiratku selamat, beres wis. Wa 'anil Fudail ibn Iyad rahimahullah qala, beliau mengatakan tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan berbuat, meninggalkan amal karena manusia itu adalah namanya pamer. Kenapa kamu enggak amal ini? Enggak enak dengan itu, enggak malu, sungkan, atau ninggalkan sesuatu karena manusia, itu namanya riya. Wal amalu li ajrin nasi syirkun, dan amal karena manusia itu adalah menyekutukan Tuhan, itu namanya syirik. Tidak amal gara-gara manusia adalah riya. Tapi kalau amal karena manusia, katanya Fudail itulah syirik. Lah ikhlas itu apa? Amal atau tidak amal hanya semata-mata karena Allah. Wal ikhlasu, dan ikhlas ayyu'afiyakallah, Allah menyelamatkan kamu minhu, dari ninggalkan minhuma, menyelamatkan kamu dari ninggalkan amal karena orang atau beramal karena orang. Di semata-mata pertimbangannya adalah Allah. Wa an Sahl Astusturi rahimahullah ta'ala qala, beliau mengatakan nazara, telah merenungkan, telah melihat, telah merenungkan al-aqyasu, orang-orang yang cerdas, jamaknya kayyisun, fi tafsiril ikhlasi, mengenai penjabaran, mengenai penjelasannya ikhlas. Falam yajidu ghaira hadza, maka mereka tidak menemukan selain ini. Kesimpulannya seperti keterangan yang awal tadi. Ang takuna harakatuh, adanya geraknya orang tersebut, wasukunuhu, dan diamnya orang tersebut, fi sirrihi, di dalam rahasia dia, dalam kondisi tidak di hadapan orang, wa alaniyatihi, dan terang-terangan dia, alaniyah di atas maksudnya di hadapan orang, lillahi ta'ala wahdahu, hanya untuk Allah, hanya karena Allah, maha tinggi Allah, wahdahu, hanya Allah saja. La yumazizuhu, tidak mencampuri orang tersebut, atau tidak mencampuri karena Allah tersebut, syai'un, sesuatu apapun, la nafsun, bukan nafsu, wala hawa, dan juga bukan keinginan.
Nafsu dengan hawa bedanya apa Pak? 11-12, anggap saja mirip-mirip. Artinya bukan karena pertimbangan keinginan pribadi dia atau dorongan jiwa dia, ya semata-mata karena Allah. Wala dunia, dan bukan karena urusan dunia. Apa-apa pertimbangannya Gusti Allah. Lah kalau orang itu apa-apa pertimbangannya Gusti Allah, akan menjadi orang yang tersoleh, tersopan, terbaik. Merekalah para anbiya. Kita ini banyak jadi error kehidupan kita ini karena belum apa-apa karena Allah. Akhirnya sering belok sana, belok sini, lempeng sebentar, belok lagi, lempeng sebentar, kepleset lagi, karena pertimbangannya itu masih banyak kecampuran dengan makhluk. Padahal makhluk itu yang kita temui kan beda-beda kan. Ada teman, ada lawan, ada pemuji, ada pencaci, ada yang enggak gubris, ada yang mengabaikan, ada yang merespon, ada yang enggak merespon. Ada yang kenal, ada yang enggak pengen kenal dengan kita. Ada yang lihat kita pun sudah muak, macam-macam. Akhirnya sikap kita ini jadi terombang-ambing. Jadi kalau pertimbangan kita Allah itu kan hanya satu. Akhirnya sikap kita lempeng terus gitu. Dicaci tetap begitu, dipuji tetap begitu, ada orang tetap begitu, enggak ada orang tetap begitu, tetap baik terus. Nah, maka orang itu kalau pertimbangannya makhluk repot, robah-robah terus, enggak jelas jati dirinya, enggak jelas dia ini sebetulnya punya prinsip yang bagaimana. Wa anis Surri, dan dari Imam Surri rahimahullah taala, beliau mengatakan la ta'mal linnasi syai'a. Janganlah engkau berbuat karena manusia apapun. Wala tatruk lahum syai'a, dan jangan kamu tinggal demi manusia apapun. Wala tughatti lahum syai'a, dan jangan kamu tutupi karena manusia apapun. Wala takshif lahum syai'a, dan jangan kamu buka karena manusia apapun. Masya Allah. Wes apa yang bukan karena Allah, serasa mbok kerja nih. Saya ini karena Allah Pak, tetapi ternyata melanggar perintah Allah itu bukan karena Allah, ngece Gusti Allah. Ada orang santri putri lewat, dilihat bokongnya. Apa? Karena Allah Pak. Karena Allah ndasmu. Nah, ini benarnya menggunakan agama untuk kemaksiatan ini penyelewengan yang luar biasa. Kita ini orang yang hari-hari dalam kehidupan agama, belajar agama, ngajar agama. Maka setan goda kita ini canggih, kadang-kadang alasan agama untuk melanggar agama. Apa enggak masuk kelas? Khidmat Pak. Alasannya khidmat, ternyata alasan untuk tidak ngaji. Dan khidmat itu anatominya kan luas banget kan. Sampai untuk makan sendiri pun kan namanya khidmat pada diri sendiri. Bahkan nyuci baju pun juga khidmat, nyuci kaki pun juga khidmat. Jadi akhirnya rusak akhirnya. Jadi enggak karu-karuan. La ilaha illallah. Ada seorang pengajar agama, ini umpama, kan pengajar agama itu kalau belajarnya dari orang-orang bersanad, itu memang ada hadis-hadis yang mafhumnya di antara cara mengekalkan iman, mengekalkan hidayah itu adalah dengan berjabatan tangan dengan orang yang bersanad sampai Rasulullah. Siapa yang berjabatan tangan mulai Nabi sampai hari kiamat dengan orang-orang yang ada rentetan sanad itu adalah asbab dia husnul khotimah masuk surga. Itu ada hadisnya. Kemudian dia gunakan itu jabatan tangan dengan yang tidak halal jabatan tangan. Biar masuk surga Pak, asbab hidayah, asbab hidayah. Dia bilang asbab hidayah, tetapi sebetulnya yang dia praktekkan asbab dolalah. Yang paling parah begitu itu. Menggunakan kebaikan
untuk berbuat keburukan. La ilaha illallah. Kemana kok izin nih Pak mau mempraktekkan sunnah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ternyata yang dijenguk pacarnya. Maka kita ini dalam kebaikan, jangan sampai kebaikan yang kita kerjakan dan kita ketahui itu kita gunakan untuk murkanya Allah. Orang kan menganggap kita ini setengah wali, padahal hanya setengah tok, setengahnya demit. Maka hati-hati, kita ini tidak maksum, setiap saat bisa berbuat keburukan, setiap saat bisa berkemungkinan murtad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim.